sebagai jalangan sembahyang sunat, tapi datang di tempat ini pahalanya melebihi daripada itu. Bahkan ada keterangan melebihi pahala mengantar jenazah 1000 orang ke pemakaman. Kapan kita mengantar jenazah 1000 orang? Orang mati jarang, apalagi di kampung cuma 20 orang. Setahun sekali mati. Kalau hari-hari mati 20 hari tutup kampung. Saja kalau tak ada ilmunya tidak bisa. Ada orang kampung dulu nak bikin agar, kan dia bikin orang penduduk, mengatakan agar enak dimakan. Lalu dia nak bikin sendiri, tanya mana agar pulang ke rumah diatur, dah mau beku, dihidupi api sebanyak-banyaknya, dah mau beku, tambah lagi agarnya sebungkus, dah mau beku. Akhirnya dia dimusuhilah, buangnya pohon sawit. Katanya ada 3 jam ramai ayam di pohon sawit. Bingung dia, kenapa ayam ramai? Rupanya agarnya beku di pohon sawit. Itu tadi ilmu orang bikin agar, sudah masak, dinginkan, nanti dibeku, dia dah tahu dan sabar dia habis di bawah sawit beku deweknya. Ayam punya rezeki. Itu karena dia berilmu. Makanya kita ibu, bapak, walaupun kita tidak ada keturunan orang alim, masukkanlah anak ke pondok pesantren, yakin keluarnya pasti barakah. Anda bisa. Kisah kiai saya, Kiai Hasanuddin bercerita dulunya. Kata beliau, di zaman dulu ada kiai di kampung, dia punya anak 4 laki-laki semuanya. Lalu dikirimnya masuk pesantren keempat-empatnya. Sudah cukup tahunnya disuruh pulang. Lalu dihadirkan mbahnya, neneknya dihadirkan, mau melihat berapa kemampuan cucunya selama di pondok pesantren. Yang paling tua disuruh maju. Kata bapaknya, kau baca ini kitab yang tidak besar. Nah, nanti kau baca, nenek yang menyaksikan. Sekali suruh baca kitab, dia tidak bisa baca kitab. Kata bapaknya, kau buat di pondok, lama untuk baca kitab tidak bisa. Kata anaknya, Pak, saya di pondok bukan mendalami kitab, tapi saya belajar ilmu hukum dan hukum. Nah, kata bapaknya, ini yang jadi masalah. Masuk pesantren keluar jadi mbah hukum. Marah bapaknya. Kata neneknya, sudah, anakmu bisa dimarahi, berkah untuk balas menjadi hukum, pasti ada manfaatnya. Abahnya diam karena takut sama neneknya. Lalu suruh lagi yang kedua baca kitab, ternyata tidak bisa juga. Kata bapaknya, apa yang kau buat di pondok? Masa baca kitab tidak bisa lama di pondok? Saya Pak di pondok bukan mendalami kitab, tapi saya belajar cara menampal-nampal. Kalau bahasa orang bingkil, tukang patri. Jadi kalau ada burung ucur ditampal, ada priuk ucur ditampal, itu tukang patri. Aduh, kata bapaknya, nasib masuk pondok keluar tukang patri. Tapi kata neneknya, biarlah, jangan dimarah, nanti juga ada manfaatnya. Yang ketiga disuruh baca, tidak bisa juga. Kata bapaknya, apa yang kau buat di pondok? Kata anaknya, Pak, saya bukan mendalami kitab di pondok, tapi saya belajar kemana, timbak menimbak. Aduh, kata bapaknya, ini masuk pondok, keluar pondok mau jadi tukang timbak, itu namanya ajudan. Kata neneknya, dia yang dimarah, nanti juga ada manfaatnya. Sebaliknya yang keempat, kata bapaknya, kau yang keempat, kalau tidak bisa juga lepaslah harapan bapak, kau harus bisa baca kitab. Sekali disuruh baca kitab tidak bisa juga. Kata bapaknya, kau yang kebuat di pondok, saya Pak belajar ilmu terbang. Jadi kalau ada kelapa pasang sudah bisa disabit, saya langsung terbang saja. Aduh, kata bapaknya, nasib punya anak, masuk pondok balik jadi melampir. Terbang. Akhirnya hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Rupanya di zaman itu ada raja kehilangan anak gadis yang cantik jelita. Lalu raja buat sayembara, siapa yang mendapatkan anaknya dengan selamat, kalau dia laki-laki maka dijadikan sebagai suaminya, nanti dikasih hadiah istana 1. Yang ketiga yang keempat berani musyawarah. Kata adik-adiknya, Bang, bagaimana kalau kita ikut sayembara mencari anak raja yang hilang? Kata abangnya, sadar diri, nanti kita ini kan tamatan pondok pesantren, mana sanggup bersaing di luar sana mencari anak rajanya yang jelas di mana adanya. Kata adiknya, kan abang ukur, coba ambil air di baskom. Kata bukan cuma itu rupa, banyak manfaat. Kalau ada anak raja di situ, dia juga dia kata abangnya, saya kan juga ukur, ambil air pakai manfaat tiup, ternyata ada anak raja dalam baskom, tapi di sebuah pulau di atas pohon. Kata abangnya, bagaimana kita ambil? Ini kan harus menyeberangi pulau. Kata
pakai perahu kita menyeberang ke pulau sana, lalu menyewa perahu sampai di tengah laut, ternyata perahunya bocor. Waduh, kan abangnya selesai kita tenggelam di tengah laut. Kata adik itu tenang, saya pakai kapal ditampalnya perahu dan jadi kerang. Akhirnya sampai ke seberang, anak raja di atas pohon. Kata abangnya, bagaimana ngambil anak raja tinggi di atas? Kata adiknya, tenang, tidak usah khawatir. Saya kan lihai kemana? Dia itu burung garuda, saya panah. Dia burung garuda kelapas. Kata abangnya, kalau dipanah burung garuda, nanti anak raja lepas, jatuh dia. Bisa jadi tapai anak raja kalau jatuh. Kata adiknya, tenang, saya kan bisa terbang. Abang tinggal panah, nanti terbang. Akhirnya dipanah itu burung garuda yang membawa anak raja lepas. Akhirnya adiknya terbang, maka anak raja jatuhlah di pangkuan anak yang paling bungsu. Bingung yang bapak berarti, siapa yang mengawini anak bapaknya? Bingung. Kata abangnya, saya yang menikahi. Kenapa? Saya berukur. Kalau saya ukur, mana tahu di tempatnya. Kata adiknya, tidak bisa. Saya yang mengawini. Kalau saya tampal perahu apa? Mati kita semuanya. Kata adiknya, tidak bisa. Kalau saya timbang burung-burung kita lepas. Kata adiknya, kalau tak saya sambut, jadi tapainya dengan itu. Saya bisa paksa. Kata abangnya, ini saja lah, musyawarah ulang balik. Abangnya mungkin musyawarah. Kata abangnya, dek, saya bertanya, kau mundur bisa terbang, saya kasih duit, abang. Kau bisa nampal perahu, saya kasih duit, abang. Kau bisa timbang itu, saya kasih duit, abang. Kata adiknya, abang jadi baru, kau saya kasih duit, abang. Kalau begitu, kata abangnya, sepakat saja kita. Anak raja kita hadiahkan untuk abang kita saja. Alhamdulillah, kata abangnya. Rupanya abangnya lama muda sudah. Ini rupanya manfaatnya. Ternyata anak masuk pondok pesantren itu dunia akhirat nanti akan ada manfaatnya. Maka orang tua banyak untung sebab anak, kalau anaknya punya pendidikan ilmu agama, maka anak kita harus paham kerukunan, cara sembahyang, cara yang ibadah lain-lainnya, dan harus bisa baca Al-Quran. Itu prinsip kita. Kalau kita yang sudah tua nih, apa boleh buatlah, lidah sudah keras, nak memperbaiki bacaan Al-Quran dengan pasti tidak bisa lagi. Lidah kerasnya payah mau pindah bahasa, jangankan bahasa Al-Quran, bahasa daerah orang saja payah. Saya di Pekalongan tuh hampir 4 tahun, tapi saya tidak bisa bahasa Jawa. Tapi saya ngerti, bahasa Jawa ngerti, cuman saya mengeluarkannya tidak bisa. Bahkan tentang orang-orang soleh, maka kita duduk di sini tadi, yang dibaca tadi sampai mahalul qiyam dan salawatannya itu kan menceritakan bukan hanya orang soleh, tapi adalah orang yang paling baik di dunia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita menceritakan tentang cerita kelahiran Rasulullah, itu adalah obat hati. Apa sebab? Karena Nabi itu basarun lakal basar. Nabi itu manusia, tapi tidak sama dengan kita manusia. Boleh kita teliti. Nabi berada dalam kandungan sebelum lahir. Kita juga berada dalam kandungan sebelum lahir. Cuma beda. Kalau Nabi dalam kandungan tidak buat sakit ibunya. Ibunya setiap bulan ganti-gantian Nabi yang mendatangi. Setiap saat para malaikat datang mengunjungi Sayyidah Aminah. Kalau kita waktu dalam kandungan, siapa yang mengunjungi? Ibunya tidak ada merasa sakit, tidak ada. Kalau kita dalam kandungan buat sakit mama, rata-rata kita pernah buat sakit mama. Baru dalam kandungan sebulan 2 bulan mama sakit, mencium bau-bau muntah yang dihendaki yang macam-macam. Karena gabung enalah, ini bekas bulan bagi orang yang dihendaki. Berarti kita ini sudah puas
belum melahirkan lagi. Nabi lahir tidak ada kekurangan sedikit pun. Kalau kita ini penuh dengan kekurangan, Nabi sampai wafat lalap dan berani singgah di badan Nabi. Kenapa? Karena tidak ada manis dunia pada Nabi. Kalau kita lalap berlangganan, apalagi pisau pecah, mungkin lagi lalap dan jauh dengan kita. Apa sebab? Karena kita ada manis dunia. Nabi lahir, tali pusatnya sudah tertutup. Kita janganlah ada keinginan anak lahir tali pusatnya tertutup. Kalau tali pusat tertutup, berarti tanggungnya tertinggal di dalam. Kalau Nabi memang tidak ada tanggungnya, Nabi tidak ada bau kotoran, Nabi bisa buang air, Nabi bisa berkencing, kita juga bisa berkencing. Tapi kencing Nabi tidak sama kencing kita. Kalau kencing Nabi tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan kencing Nabi tidak najis, itu dikecualikan. Kalau kita kencing najis, baunya berubah, apalagi kebanyakan orang petai, baunya jadi najis, rasanya pun agak pahit gelap. Tebak-tebak rasanya juga. Kalau tidak Nabi dan berubah, makanya Ummu Aiman yang pernah menyusui Nabi, yang pernah mendidik Nabi, mengajar Nabi waktu kecilnya, selalu mendampingi Nabi waktu kecilnya. Pernah suatu saat Ummu Aiman menginap di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau buang air malam ditampung dalam satu wadah, nanti pagi baru dibuang. Ummu Aiman beribadah malam, bangun malam kehausan, cari air dan ketemulah air dalam kendi tadi. Tak tahu beliau kalau ini air kendi Rasulullah, diminum habis oleh Ummu Aiman. Besok pagi Nabi cari, mana air kendi saya? Kata Ummu Aiman, sudah saya minum habis ya Rasulullah. Maka Nabi itu air kendi saya, tapi sudah habis ya Rasulullah. Kata Nabi, baiklah, karena kau sudah minum kendi saya, maka selama-lamanya kau dijamin tidak akan sakit perut lagi. Kalau kita jangan coba minum kendi kawan, malah juga sakit kawan. Kita bisa berludah, Nabi juga bisa berludah, tapi ludah kita tak sama ludah Nabi. Ludah Nabi bawa berkah, ludah kita bawa musibah. Kalau tidak coba ludah kaki kawan, kalau tidak jangan coba apa yang ada dilimpahkannya. Tapi kalau ludah Nabi ditunggu, Nabi itu pernah habis berperang sampai di jalanan kehabisan air, lalu sahabat tidak bisa minum, sahabat tidak bisa berwudu, ditancapkan nafas air anak panah, memancar air, lama-lama jadi sumur jalanan. Ramailah orang wudu di sana, mandi di sana, minum di sana. Datang orang musyrik, ditaruhnya racun dan bisa apa lagi. Lalu datang Nabi, diludahi Nabi, ternyata air itu menjadi berkah. Tidak ada lagi racunnya. Maka Nabi manusia, tapi tidak sama dengan kita manusia. Maka kita hari ini sama-sama membaca tentang cerita kelahiran Rasulullah. Maka hari ini betul-betul kita berada di majelisnya orang-orang soleh. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini, melainkan hati kita sudah terobati. Amin Allahumma. Yang kedua, sedikit lagi. Waqira'atul Quran. Obat hati itu baca Al-Quran. Makanya rata-rata orang hebat itu Al-Quran amalannya. Kalau Imam Syafi'i itu mengamalkan Al-Quran luar biasa. Tapi wajar saja, beliau Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Beliau kalau ditanya hukum, untuk menjawab hukum pengambilannya Al-Quran dengan hadis, ini selendang beliau ditaruh di atas kepala, hitungan 5 menit cuma, semua isi Al-Quran kan hafal. Menjawab hukum karena melihat Al-Quran. Kalau kita berselendang tutup di kepala 5 menit habis kelihatan isi rumah. Kalau Al-Quran tidak harapan, tapi wajarlah Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita umur 70 tahun jangankan Al-Quran alifan belum hafal. Jadi imam ayat langganan kuliah Allah. Maka rajin jadi imam. Anak dibawa, ini dibawa berjamaah. Maka dan sedikit langsung maju jadi imam. Ayat rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun, rakaat kedua Allah sampai anaknya yang kecil hafal apa yang dibaca abahnya. Jadi suatu saat jadi imam. Amin yang kedua, rakaat yang kedua anaknya menari di belakang. Mak kata anaknya, abah itu pasti
Walhamdulillah rabbil alamin.